terima kasih waktunya untuk biar kita enak bicara. Monggo beneran kemudian biar lebih santai. Jadi enak. Iku napa mriki? Monggo. Monggo. Pripun Nggih. yang apa yang perlu ditanyakan? Pertanyaan saya yang pertama yang ingin saya tahu adalah latar belakang apa sih ruatan itu, terus kemudian bagaimana sejarahnya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi ruatan massal itu Mbak ya? Jadi yang melatar belakangi ruatan massal adalah tradisi ya, tradisi Jawa yang adat Jawa yang kita ikuti turun temurun Mbak ya, dari peninggalan nenek moyang kita sejak zaman dulu. Jadi di mana setiap ada anak Sukerto, jadi anak Sukerto itu yang punya sial itu, dari mungkin dari kelahirannya. Sukerto itu sial gitu ya, istilahnya sial. Sukerto gitu Ya, dari kelahirannya mungkin itu julung atau mungkin dari banyak Pak. Nanti saya berikan konsep, jenengan bisa menjelaskan satu persatu di situ apa yang dimaksud ruatan digandung dalam ruatan massal. Untuk yang dimaksud kalau era sekarang itu anak-anak mungkin nggak tahu apa itu julung atau sendang diapit pantulan dan sebagainya kan belum tahu. Nanti ada ya Pak materinya yang ada nanti bisa kita berikan secara buku Mbak ya, karena apa masalahnya kalau kita jelaskan satu persatu tidak cukup satu hari. Gitu. Nanti jenengan tak kasih konsep, bisa jenengan ketahui semuanya. Ya langsung mawon untuk pertanyaan yang ketiga, kapan biasanya kalau di desa kita tuh kapan diadakan untuk ruatan massal? Sementara kalau di desa Kedung Sari, karena di situ ada lembaga adat Mbak ya, di lembaga adat desa yaitu LAD itu loh Mbak, lembaga adat desa yang menangani tentang kebudayaan. Jadi pada waktu pelaksanaan itu tidak sewaktu-waktu, kita mengambil bulan yang seperti bulan Suro, bulan suci seperti itu. Karena apa? Itu sejak dulu zaman nenek moyang kita sudah disakralkan. Dan di sini kegiatan ini jadi ada hari istimewa untuk melaksanakan betul sekali ruatan itu. Ya. Dari situlah ini karena di situ ada religi dan ada adat, itu saya kolaborasi menjadi dua. Jadi kita setiap ada pelaksanaan itu kita mendatangkan kiai sepuh, terus para santri untuk mengaji, terus istilah kalau di agama itu di apa ya, istilahnya di rukyah, istilahnya di rukyah. Jadi sama saja sebetulnya di semua agama ada. Jadi kalau di Jawa itu sudah zaman dulu sudah ada. Terus untuk apa ya, semacam biaya dan kemudian ada kelenengannya atau apa ya, kayak gonggongan gitu ya. Okay. Nah, itu harus ada memang, atau mungkin apa ya, mumpung ada itu sekalian dipadukan antara agama dan adat. Itu sebetulnya ya tergantung kita masing-masing. Dengan secara agama hanya itu kita ngaji bareng sama Pak Yai dan orangnya sudah disediakan untuk pemandian, itu kan ada itu Mbak. Kalau di ada Jawa ada mandi dari sumber, ya? enggak, sumber dari 7 sumber, untuk mensucikan diri itu. Dan setelah itu kalau masalah kelenengan dan sebagainya itu karena kita digambarkan dengan wayang Mbak, digambarkan dengan wayang seperti ini sendiri, untuk istilahnya memantapkan orang biar tidak gonjang-ganjing seperti itu, biar enggak ragu lah. Enggak ragu. Untuk sasaran yang lebih agak detail sedikit, untuk sasaran itu yang utama apa? Siapa? Ya itu yang sasaran utama Sukertonya itu Sukerto gitu Pak. Jadi ya, anak yang disebut Sukerto itu adalah anak yang lahir julung Pak. Julung dalam arti seperti julung kembang, julung apa kan macam-macam di situ. Nanti saya kasih bukunya, jenengan bisa melihat seperti itu. Di agama apapun juga ada itu.
karena Sukerto itu ada kesialan untuk diadakan ruatan itu karena membuang sial. Jadi membuang sial biar itu semua yang menjadi kesialan itu bisa bersih. Karena sudah kepercayaan kita sejak dulu ya. Nggih. Untuk tahapan-tahapan mungkin Pak yang saya tanyakan yang terakhir ya, tahapan-tahapan pelaksanaan. Itu yang pertama yang yang harus dipersiapkan apa saja? Karena kita itu LAD Mbak ya, kita tidak bisa berangkat sendiri. Itu jauh sebelumnya dari lembaga adat desa membuat musyawarah 2 bulan sebelum bulan Suro itu mengadakan rapat kapan kita melaksanakan ruatan masal seperti itu, karena mengambil dari bulan Suronya itu. Terus setelah itu direncanakan, kita setelah rapat menentukan hari H-nya. Jadi di dalam bulan Suro itu mencari hari H yang tepat. Karena apa? Dari itu masyarakat kan bisa tahu, oh nanti Terkait dengan biaya juga. ya terkait dengan biaya. Kalau biaya ringan sekali, karena tujuan ruatan masal itu juga seperti itu Mbak. Jadi meringankan biaya-biaya yang kalau sendiri kan bisa habis 15 juta, 20 juta karena harus ada ayam itu, ada berapa apa sego golong, ya macam-macam lah gitu. Itu ada persyaratan. oh ini dan Jadi, sebagainya. kalau di sini bayar 1 juta itu sudah lengkap. Untuk persyaratan sudah dilengkapi lembaga. Lalu seperti Pak Yai, seperti wayang, seperti gamelan itu dah. Untuk persyaratannya itu kita belum bisa menjelaskan, itu kita pasrah pada daerah. Sekian Pak, nanti ubur rampenya apa niku. Terus dari Mbah Yai seperti itu, ubur rampenya apa Mbah? Ini kita siapkan gitu. Jadi untuk tahapan pertama misalkan mendaftarkan dulu, terus kemudian ritual pertama apa, kedua apa, ketiga itu berarti itu yang menentukan Pak Dalangnya gitu. Atau ya kita sendiri dari bersama? LAD kita nanti LAD membentuk panitia, nanti bagian ini terus membuka pendaftaran dari media sosial, dari banner-banner yang kita pasang. Itu yang sangat membantu kita. Di pamflet saya pasang, nanti 5 hari sebelum hari H itu saya tutup, terus dimusyawarahkan biaya ini kebutuhan ini sudah diselesaikan. Berarti itu bisa melayani dari daerah lain, mungkin dari Surabaya atau dari Nganjuk, pokoknya bukan untuk Temayang sendiri ya? Bisa Mbak, alhamdulillah yang kemarin itu yang saya jalankan itu dari Gresik juga ada, dari Surabaya juga ada, Kediri sama Nganjuk juga ada, dan dari kecamatan lain yang banyak. Kalau dari desa kita, lingkungan kita dan 17 orang. Banyak juga. Sebetulnya tuh 115 karena waktunya sudah ditutup, kita tidak bisa menjalankan karena kebutuhan yang dilengkapi. Sementara cukup Pak matur sembah nuwun rawuhipun, matur sembah nuwun waktu ya dan tempat yang panjenengan kagem kula nggih. Lain waktu kita sambung lagi untuk yang mungkin adat-adat yang lain. Ya, kalau dan mohon nanti kalau teman-teman yang lain barangkali membutuhkan siap. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian